آه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa khadibiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim dan juga Kitabul Jami', hadis-hadis yang berisi tentang adab, akhlak, doa dan juga zikir. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang Kitabul Jami' di hadis yang ke-10 tentang adab-adab bersin. Subhanallah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan tentang Kitabul Jami' ini, banyak adab-adab yang mungkin kelihatannya remeh, tapi subhanallah Islam mengatur dengan detailnya. Islam mengatur dengan sangat indahnya, menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam, menunjukkan bagaimana agama kita telah mengatur hidup dan kehidupan manusia agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Salah satunya adalah hadis yang insya Allah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang adab bersin. Luar biasa, Masya Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang masih belum mengetahui tentang adab-adab bersin ini. Dan nanti kita akan lihat bagaimana dari adab bersin ini, adab Islam itu sangat sempurna, luar biasa. Sangat sempurna. Karena isinya mendoakan kebaikan, kemudian saling mendoakan, bukan hanya yang bersin, juga yang mendengarnya. Luar biasa, Masya Allah. Kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah maksudnya di sini, semoga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Ini bagi orang yang bersin, dia bersin, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini kalimat bersyukur nih. Nah, nanti kita akan sebutkan apa hikmah kita mengucapkan kalimat ini nih, bersyukur ketika kita bersin. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya atau rekannya mengucapkan untuknya yarhamukallah, semoga Allah azza wa jalla merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maka apabila dia telah mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah yang bersin itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah azza wa jalla memberikan hidayah dan memperbagus keadaan kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini, ikhwan, hadis yang menjelaskan tentang adab bersin. Hadis yang menjelaskan tentang adab bersin. Nanti kita akan sebutkan. Tapi sebelumnya, kita akan sebutkan dulu hikmah di balik bersin itu sendiri. Bahasa Indonesia apa? Bersin atau bangkis. Bangkis itu bahasa Indonesia, bahasa Betawi, itu nggak tahu, subhanallah. Nah, orang yang bersin, kata para ulama, sebenarnya telah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Berarti kan ini luar biasa nih, kawan. Orang yang bersin, ini bersin bukan kemudian dia sakit flu ya, bukan. Ini bersin yang memang sesekali gitu. Pada hakikatnya dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama,
Karena dengan bersinnya tersebut keluarlah kotoran dari tubuhnya. Dia akan merasa lebih ringan daripada jika bersin tersebut terpendam dalam dirinya. Bahkan sebagian orang menyatakan bahwasannya bersin itu menunjukkan sehatnya seseorang. Karena itu hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ketika orang bersin, ternyata itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hikmah mengapa kita diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Berarti bersyukur. Kenapa? Mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sekali lagi ya, yang dimaksud di sini bukan bersin yang terus-menerus, yang kemudian mungkin alergi atau flu, betul ya? Itu bukan, itu nggak masuk ke situ. Itu sakit jelas. Doanya beda, syafakallah, betul ya? Semoga Allah sembuhkan dirimu. La ba'sa tahur insyaallah dan seterusnya. Nah, ini bersin yang memang apa? Terkadang dialami oleh seseorang. Nah, ini nikmat ternyata dari Allah Azza wa Jalla. Ini ternyata apa? Nikmat. Dan para ulama juga mengatakan bahwa hal ini juga merupakan peringatan bagi kita. Kalau sekedar bersin saja kita dianjurkan untuk memuji Allah atas nikmat tersebut, itu mengucapkan Alhamdulillah, maka bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi ternyata bersin ini nikmat dari Allah, maka kita dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang luar biasa yang nggak mungkin kita bisa sebutkan dan hitung satu persatu dari nikmat tersebut. Luar biasa. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman yang paling terbesar, nikmat Islam, luar biasa. Nggak mungkin kita bisa menghitung satu persatu kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan Abu Hurairah juga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai bersin dan tidak menyukai menguap di antara kalian. Itu membenci. Lihat, Allah Azza wa Jalla kata Nabi SAW menyukai bersin dan membenci menguap. Menguap. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا على كل مسلم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Bayangkan, ini kata-katanya di sini, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu. Sebagian ulama menafsirkan di sini wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya. Jadi ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagian mengatakan wajib bagi orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Sebagian mengatakan enggak, itu tetap apa? Sunnah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian wa amma tatha'ub fa inna ma huwa minasyaitan. Adapun kalau menguap itu ternyata datangnya dari syaitan, kata Nabi. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menahan semampunya mungkin. Dia tahan mulutnya. Dia tahan. Kemudian apa? Fa inna ahadukum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Nah, karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka syaitan akan tertawa karenanya. Maksudnya apa? Dalam hadis yang lain, ketika seseorang menguap kemudian mengucapkan wah, itu syaitan tertawa ternyata ketika melihatnya. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin yang sering seperti itu, betul ya? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia menguap, tahan sekuat mungkin. Kalau tidak bisa, maka tutup mulutnya. Tutup mulutnya. Jadi jangan sengajain, betul ya? Wah, ternyata syaitan tertawa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang muslim seperti itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah Azza wa Jalla menyukai bersin dan membenci menguap? Nah, ada hikmah tersendiri di sini. Jadi setiap apapun yang disyariatkan dalam syariat ini pasti mempunyai hikmah luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, sifat suka dan benci itu terpulang kepada sebabnya. Jadi katakan Allah Azza wa Jalla menyukai bersin, membenci apa? Menguap. Nah, suka dan benci, kata Imam Al-Khattabi, itu berpulang pada sebabnya. Bersin disebabkan oleh kondisi tubuh yang enteng, terbukanya pori-pori, dan perut yang tidak kenyang. Sebaliknya, menguap
terjadi biasanya karena kondisi tubuh yang berat, akibat konsumsi makanan yang berlebihan dan beraneka ragam. Nah, kondisi yang pertama itu menjadikan pelakunya bersemangat dalam ibadah, dan kondisi yang kedua jelas sebaliknya. Betul ya? Ini disebutkan Imam Al-Khattabi, luar biasa. Ternyata ketika bersin itu terbukanya apa? Kondisi tubuh enteng, terbuka pori-pori, perut yang tidak kenyang. Itu menjadikan seseorang itu biasa giat semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau nguap biasanya, betul ya? Kekenyangan, nyender, mata ngantuk, betul ya? Yang ujung-ujungnya apa? Malas ketika dia ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan, adapun menurut kedokteran modern, nah ini menurut kedokteran modern, subhanallah, menguap terjadi karena otak dan tubuh memerlukan oksigen dan nutrisi. Hal ini dipicu menurunnya kinerja sistem pernapasan dalam menyuplai oksigen ke otak dan tubuh. Sama halnya dengan orang yang mengantuk, pingsan, dan juga sekarat. Menguap adalah tarikan nafas yang dalam melalui rongga mulut, sehingga mulut sendiri tidak diciptakan sebagai alat pernafasan alami. Allahu Akbar. Hal ini karena mulut tidak dilengkapi dengan sistem penyaringan udara sebagaimana pada hidung. Jika mulut itu terbuka lebar saat menguap, maka masuklah berbagai macam mikroba, debu, polutan bersama udara yang terhirup tersebut. Nah, dari sini kata para ulama, ini dokter modern nih. Pantaslah bila menguap dinisbatkan kepada syaitan, nih kata para ulama, maksudnya kalau tadi yang awal kedokteran modern, ini para ulama mengatakan pantaslah bila menguap itu dinisbatkan kepada syaitan karena ia membawa madarat bagi manusia. Sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menahan sebisa mungkin atau menutup mulut kita dengan tangan kita ketika menguap. Subhanallah. Sedangkan bersin kebalikannya. Nah, kebalikan dari menguap. Serangan yang bersifat kuat dan mendadak menghembuskan udara bertekanan tinggi dari paru-paru melalui hidung dan mulut. Hembusan tadi ikut menyeret mikroba, debu, dan polutan yang sempat masuk ke sistem pernafasan. Bayangkan tadi, menguap masuk, ketika bersin malah apa? Mengeluarkan, luar biasa. Manfaat lain dari bersin, kata para ulama, adalah refreshing. Kejutan yang dirasakan saat bersin akan menyegarkan urat-urat syaraf dan memulihkan konsentrasi. Sebab itulah pantas sekali jika bersin dinisbatkan kepada Allah, karena ia mengandung manfaat bagi badan. Berangkat dari sini, kita diperintahkan untuk bersyukur dengan mengucapkan hamdalah setelah bersin. Dan bagi yang mendengar ucapan tersebut, hendaklah menjawab dengan kata-kata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu yang bersin membalasnya dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Demikianlah menurut hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang kita sebutkan ya, subhanallah. Allahu akbar. Ini hikmah di balik bersin itu sendiri dan juga menguap. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang hikmah di balik doa bersin. Kalau tadi hikmah di balik bersin, hikmah di balik menguap. Nah, ini hikmah di balik doa bagi yang bersin. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kita tahu bersama Ibn Qayyim ini tabibul qalbi wa tabibul badan. Dokternya hati dan dokternya badan. Luar biasa, Masya Allah ini. Jadi seorang dokter juga, kalau kita baca ada satu jilid Ibnu Qayyim di kitab astagfirullahaladzim. Satu kitab, pokoknya dari 4 jilid itu ada satu kitab khusus masalah At-Tibbun Nabawi, saya lupa kitabnya. Pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kedokteran klasik itu luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Allah mabarik. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Miftah Dari Sa'adah. Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang jahiliyah biasanya jika mendengar bersin dari orang yang mereka sukai, mereka mengatakan umran wa syababan. Semoga panjang umur dan awet muda. Ini kalau bersin dari orang yang mereka sukai, mereka doa seperti ini. Umran wa syababan. Semoga panjang umur dan awet muda. Namun, bila bersin tersebut adalah orang yang mereka benci, mereka mengatakan warian wa quhaban, semoga batuk dan sakit hati. Allahu akbar. Nah, bila mereka mendengar bersin yang dianggap membawa sial, ada lagi nih.
Bersin, yang mereka anggap, oh ini bosial bersin ini nggak boleh, alhamdulillah ya. Mereka mengatakan bika, labi, inni as'aluka an yaj'ala syu'ma utasatika utasatika bika, labi. Semoga mengenaimu dan tidak mengenaiku. Aku berharap kepada Allah agar kesialan bersinmu mengenaimu bukan kepadaku. Allahu Akbar. Ini perkataan apa? Jahiliyah nih. Nah, menurut Ibnu Qayyim, orang-orang jahiliyah menganggap bahwa makin keras bersin itu terdengar, makin besar pula kesialan yang dibawanya. Auzubillah min dzalik. Nah, Islam datang ke Ibnu Qayyim membatalkan tradisi itu semua, menghancurkan tradisi itu semua tuh jahiliyah melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas melarang umatnya untuk beranggapan sial dan mengaitkan kemujuran atau kesialan dengan bersin. Jelas nih kesyirikan nggak boleh, subhanallah. Beliau mengajarkan agar doa jelek bagi orang yang bersin diganti dengan doa yang mendapatkan rahmat. Beliau juga mengajarkan agar orang yang bersin mendoakan orang yang mendengar bersinnya supaya mendapatkan hidayah dan keadaan baik. Itu dengan kata-kata yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini hikmahnya nih, kawan. Yang mendengar bersin tadi yang bersin, ini mendengar bersin, meninggalkan tradisi jahiliyah dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan yarhamukallah. Ia pantas didoakan agar tetap istiqamah dan mendapatkan hidayah serta diperbaiki keadaannya. Ini merupakan doa agar Allah memperbaiki seluruh keadaannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi doa yang terakhir ini merupakan rasa syukur terhadap saudaranya seislam yang telah mendoakan rahmat baginya. Jadi sangat tepat bila yang bersin kembali mendoakan saudaranya agar Allah memperbaiki keadaannya. Luar biasa. Ini disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Nah, ini tadi hikmah di balik bersin dan hikmah di balik doa bersin itu sendiri. Kita mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kita balik lagi mengucapkan yahdikumullah yuslihu balakum. Ini adab yang luar biasa ikhwan. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang dicontohkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti di dalamnya penuh dengan hikmah. Kita tahu hikmahnya atau kita nggak tahu hikmahnya. Luar biasa ya, Pak. Nah, ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Nah, sekarang baru kita akan bahas adab bersin itu sendiri. Adab bersin. Adab bersin kata para ulama terbagi menjadi dua. Adab bersin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang bersin itu sendiri. Nanti kita akan sebutkan orang yang bersin nih, apa adabnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang kedua, orang yang mendengar seorang muslim bersin. Orang yang mendengar seorang muslim bersin. Ini dua nih. Dua yang kita bahas. Yang pertama, adab dari orang yang bersin itu sendiri, apa saja yang dia lakukan. Dan adab dari orang yang mendengar ketika seorang muslim bersin. Yang pertama, adab dari orang yang bersin yang pertama. Adab orang yang bersin yang pertama. Hendaklah orang yang bersin merendahkan suaranya. Jadi jangan sengaja dikencengin. Wah, hendaklah orang yang bersin ini merendahkan suaranya dan tidak sengaja mengeraskan suara dan tidak malah sengaja mengeraskan suaranya ketika bersin nih. Jadi ketika orang-orang yang bersin hendaklah merendahkan suaranya sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kemudian yang kedua, karena ini nyambung nih. Hendaklah yang bersin meletakkan tangannya di mulut atau meletakkan bajunya. Hendaklah yang bersin. Yang pertama jelas menahan ya, menahan mulutnya sekuat tenaganya. Kalau nggak bisa kemudian meletakkan apa? Tangannya di mulut atau kemudian bajunya atau kemudian tangannya gitu. Sehingga apa yang dikeluarkan ketika bersin itu nggak tersebar kemana-mana. Tidak tersebar ke mana-mana. Dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah juga riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghabba biha sawtah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau menutup wajahnya. Ketika Nabi SAW ini bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Ya, tutup dengan tangannya, boleh ya? Tangannya bisa jadi kemudian kan gitu, atau dengan kain, baju misal dibawa, situ, sapu tangan, atau handuk, kemudian merendahkan suaranya. Ini hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, sahihkan Syekh Albani. Maka ini masuk nih, langsung dua nih. Hendaklah orang yang bersin merendahkan suaranya, jangan sengaja ditinggikan, dikencengin. Yang kedua, dia meletakkan tangan di mulutnya atau meletakkan bajunya di mulutnya. Sehingga yang keluar tersebut tidak tersebar kemana-mana. Atau tadi yang pertama, menahannya dengan kuat. Hadis yang lain dari Abu Hurairah pula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya pada mulutnya dan merendahkan suaranya. Wa khafada aw ghadda biha sautah, dan merendahkan suaranya atau menundukkan suaranya. Subhanallah. Ini yang pertama dan yang kedua nih. Kemudian yang ketiga, di antara adab ketika bersin, jangan menoleh. Sekarang ini disebutkan oleh para ulama nih, jangan menoleh ke kanan ke kiri karena ternyata itu dapat membahayakan bagi kesehatan seseorang. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kalau ini. Di para ulama menjelaskan ketika seseorang bersin, langsung aja ke depan, entah kemudian ke pakaiannya misalnya gitu kan, atau kemudian tangannya begitu. Karena orang bersin sengaja ke kanan itu loh, atau ke kiri, ke samping lah. Ini ketika seseorang dengan gerakan cepat dan kemudian dia bersin dengan kejutan seperti itu ditakutkan akan membahayakan kata para ulama. Allahu Akbar, luar biasa ya. Ini disebutkan para ulama. Ini disebutkan oleh para ulama. Karena itu dapat membahayakan dari orang yang bersin itu sendiri. Ditakutkan kemudian urat-urat lehernya tersebut mengalami kemadharatan ketika tiba-tiba dia langsung memiringkan menghadap ke kanan atau ke kiri ketika dia bersin. Itu disebutkan para ulama, luar biasa, masya Allah, lengkap, ajib. Ini yang ketiga. Yang keempat, dianjurkan kepada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini sebagaimana hadis kita nih. Dianjurkan dari orang yang bersin karena dia sudah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka dianjurkan dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, apakah hanya boleh mengucapkan alhamdulillah dan gak yang lain? Nah, ternyata kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, ternyata banyak riwayat yang menyebutkan bukan cuma ucapan alhamdulillah yang disebutkan. Ada paling tidak 4 ucapan ya, kawan. 4 ucapan. Yang semuanya pada hakikatnya kalimat alhamdulillah, tapi ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang agak panjang kan gitu. Yang pertama, ini ucapan alhamdulillah sebagaimana hadis yang kita bahas. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Tirmidzi dan juga lainnya. Ucapan alhamdulillah. Bagi orang yang bersin, maka dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, ucapan yang kedua yang disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari juga, tapi bukan Sahih Bukharinya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, An-Nasai, Ibnu Sunni, kemudian Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami', kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, boleh nih ternyata selain alhamdulillah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari riwayat ini nih. Riwayat Nasai, riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syekh Albani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, alhamdulillah boleh. Alhamdulillah rabbil alamin boleh. Yang ketiga,
Alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala keadaan. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala keadaan. Ini dari hadis yang sahih dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Imam Hakim disahihkan di Sahih Jami' At-Tirmidzi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas setiap keadaan. Ini yang ketiga. Yang keempat yang paling panjang nih. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Al-Hakim, disahihkan Syekh Al-Bani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanallah. Ini yang keempat nih. Yang pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yang ketiga, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Yang keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami. Luar biasa. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud. Ini empat nih. Ini empat nih. Berapa banyak kaum muslimin nggak tahu, cuma alhamdulillah doang pertama, betul ya? Ini pentingnya kita belajar ya kawan. Ilmu ini luar biasa luasnya, masya Allah. Jadi selain kalimat alhamdulillah ada tiga lagi yang ternyata disunnahkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah ini adab dari orang yang bersih nih kawan. Ada empat ya. Yang kedua, adab dari orang yang mendengar seorang muslim bersin. Nah, adab orang yang mendengar seorang muslim bersin. Yang kedua nih, tadi adab orang yang bersin, sekarang adab orang yang mendengar seorang muslim bersin. Adab orang yang mendengar seorang muslim bersin. Ini terbagi menjadi dua. Adab orang yang mendengar seorang muslim bersin terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Jika yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ternyata para ulama membedakan, luar biasa. Jadi kalau orang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah, baru kita mengucapkan yarhamukallah. Hadis ini yang kita bahas nih. Jadi Imam Bukhari, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan orang yang saudaranya, rekannya mengucapkan yarhamukallah. Bagaimana kalau dia tidak mengucapkan, Pak Ustaz? Betul ya? Maka kita ingatkan, bisa jadi dia lupa, betul ya? Bisa jadi dia tidak tahu ilmunya, kita ingatkan. Jika memungkinkan untuk mengingatkannya, ingatkan. Ingatkan, subhanallah. Diriwayatkan dari Al-Auza'i rahimahullah taala, tatkala ada seorang bersin di hadapan Imam Ibnu Mubarak dan dia tidak mendengar alhamdulillah, maka Imam Al-Auza'i bertanya kepadanya apa yang diucapkan oleh orang yang bersin, maka orang itu pun mengucapkan alhamdulillah. Maka Imam Al-Auza'i kemudian mengucapkan yarhamukallah. Jadi seakan-akan Imam Al-Auza'i mengingatkan orang tersebut. Nah, karena bisa jadi orang yang bersin itu lupa mengucapkan alhamdulillah saking sibuknya, betul ya? Atau belum tahu ilmunya, bahkan kita bisa dapatkan pahala ilmu, pahala menyebarkan ilmu kepada mereka kalau mereka nggak tahu, betul ya? Sehingga kita mengucapkan yarhamukallah. Sekarang, jika orang yang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, jika orang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, misal di jalan kita mau ingetin juga nggak kenal, sungkan juga, jauh juga mungkin dari kita agak situ betul, tapi dia bersin dan kita lihat dia ngucapin alhamdulillah, kita mau ingetin nggak enak juga, sungkan, betul ya?
Maka jawabannya tidak mengucapkan yarhamukallah. Jawabannya tidak mengucapkan apa? Yarhamukallah. Subhanallah. Tidak mengucapkan yarhamukallah, bayangkan. Ini berdasarkan dari hadis yang sahih, dari beberapa hadis. Salah satu riwayat Imam Muslim dari Abu Musa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya dengan yarhamukallah. Syammituhu. Kalian doakan. Fa idza lam fa in lam yahmadillah fala tushammituhu. Jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia enggak muji Allah, maka jangan doakan dirinya. Maksud kata riwayat Muslim ini. Maka jangan doakan yarhamukallah. Enggak perlu doakan yarhamukallah. Riwayat lain dari Anas bin Malik muttafaqun alaih. Qal atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan salah satu dari keduanya, tapi yang satu lagi enggak didoain. Faqala alladhi lam yushammithu, maka orang yang tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam protes. Atasa fulan fashammatahu wa atastu falam tushammitni. Ya Rasulullah, fulan bersin, kau doakan. Kau ketika aku bersin kau enggak doakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah." Dia orang ini, dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dan engkau enggak. Subhanallah. Allahu akbar, luar biasa ya. Nah, jadi ketika seseorang bersin, kalau orang itu kemudian enggak ngucapin, kalau kita bisa ingetin, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Baru kita ucapkan ya rahmatullah. Baru dia mengucapkan ya dikumullah. Luar biasa. Tapi kalau orang itu kemudian tadi kita nggak kenal juga, sungkan juga untuk kemudian mengingatkan, kemudian agak jauh juga dan seterusnya gitu ya, maka tidak mengucapkan ya rahmukallah. Adapun mengucapkan ya rahmukallah, apakah itu wajib bagi orang yang mendengar seorang muslim mengucapkan alhamdulillah? Ulama khilaf di sini. Ulama khilaf. Jadi ketika kita mendengar nih seorang muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, apakah kita wajib hukumnya fardu ain mengucapkan ya rahmukallah atau fardu kifayah atau sunnah secara mutlak? Ada tiga pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ketika sudah sebagian orang melakukannya gugur kewajiban yang lain, ada yang mengucapkan sunnah. Ala kulli hal, terlepas dari hukumnya ikhwan, terlepas dari hukum nih, hendaklah kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi ini. Betul ya? Terlepas dari hukumnya. Mau wajib, fardu ain, mau fardu kifayah, mau sunnah mungkin. Terlepas dari hukumnya. Hendaklah kita menghidupkan sunnah ini nih. Ini sunnah yang luar biasa, Masya Allah ini. Yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Luar biasa, mendoakan saudara kita mendoakan kita lagi. Luar biasa ini, Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Jadi terlepas dari hukum gitu maksudnya. Terlepas dari hukum, maka seorang muslim dan muslimah berusaha untuk sekuat tenaga menjalankan sunnah ini. Karena ini sunnah yang luar biasa. Ajaran Nabi yang sangat istimewa, Masya Allah. Saling mendoakan sama muslim satu dengan yang lainnya. Ini insya Allah ta'ala nggak ada kecuali di Islam ini, Pak. Biasa. Timbul pertanyaan lain, Ustaz, bagaimana dengan orang bersin yang berulang-ulang? Jadi mungkin sakit, gitu ya. Maka jawabannya, kata para ulama, yang kita ucapkan yarhamukallah sekali saja. Jadi sekali saja. Kalau kita tahu nih, ini orang sakit, betul ya? Bersin sekali. Ucapin alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian bersin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang wajib itu yang pertamanya. Yang ditekankan itu yang pertamanya. Adapun yang kedua dan selebihnya, maka kita ucapkan syafakallah. Semoga Allah Azza wa Jalla sembuhkan diri. Ada yang mengatakan, kalau kita nggak tahu nih orang sakit, kalau tadi kan kita tahu orang ini sakit, maka yang disunnahkan kita ucapin sekalinya doang, gitu loh, yang pertama aja. Kita nggak tahu nih orang sakit apa enggak nih. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau itu lebih dari 3 kali, maka kemudian apa? Kita ucapkan syafaatullah. Kalau lebih dari 3 kali, maka biasanya itu sakit. Karena dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, ada seorang dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu,
Dia mendengar ada seorang bersin di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka Rasul mengucapkan Yarhamukallah. Thumma atasa akhar, kemudian orang itu bersin lagi. Rasul mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian setelah itu orang itu bersin lagi, Rasul mengatakan ar-rajulu mazkum. Oh, si fulan sakit nih. Si fulan sedang sakit. Sebagian ulama menyebutkan batasannya dijawab 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali, maka kita doanya beda, bukan yarhamukallah lagi, tapi syafakallah. Dalam hadis yang lain, yushammatul atis thalath, yushammatul atis thalathan. Orang yang bersin itu dijawab 3 kali, kata Nabi. Fama zada fahuwa mazkum. Ketika lebih dari itu, maka dia terkena flu. Kharajah Ibnu Majah, hadisnya yang sahih dari Imam Ibnu Majah. Maka kalau lebih dari 3 kali, tadi doanya apa? Doanya beda. Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan. Atau doa-doa yang lain. Kan itu. Kemudian yang menarik lagi adalah ketika kita nih, orang yang mendengar orang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan Yarhamukallah, orang yang bersin lagi mendoakan kita lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Luar biasa. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki urusan. Allahu Akbar. 2 orang yang saling membalas doa kebaikan. Ini luar biasa. Ini sama seperti salam nih yang sudah kita bahas awal-awal tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Islam mengajarkan ini. Indahnya adab yang diajarkan Nabi SAW. Luar biasa. Jika seorang muslim diajarkan untuk saling mendoakan sesama muslim, akan ada kasih sayang luar biasa, itu menghilangkan rasa hasad, dengki, keburukan dalam hati seseorang, mempererat ukhuwah di antara kaum muslimin. Itu luar biasa. Mungkin orang melihatnya sepele, tapi ternyata adab ini sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa, luar biasa, Masya Allah. Menghilangkan perpecahan, perselisihan, buruk sangka, dan yang sejenisnya. Saling mendoakan satu dengan lain. Bayangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz, bagaimana kalau orang kafir bersin, Pak Ustadz? Orang kafir bersin, kemudian misal ternyata dia tahu ilmunya, misal. Orang kafir mungkin orang bergaul dengan sama muslim kan biasa tahu ya. Ngucapin insya Allah, ngucapin alhamdulillah, betul ya. Tiba-tiba ketika orang kafir bersin ini ngucapin alhamdulillah. Apakah kita ngucapin alhamdulillah? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh mendoakan orang kafir itu dengan rahmat, tapi mendoakan mereka dengan hidayah yang boleh, betul ya. Dan itu pernah terjadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Orang Yahudi, kanatil Yahud ta'atasu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula laha. Orang Yahudi ini pura-pura bersin, dia berharap Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan dirinya dengan rahmat gitu. Fama kana yaqul Fakana yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka Rasul ternyata mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, jadi ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi SAW di antara sunnah. Ketika orang kafir itu bersin, maka kita boleh mendoakannya, tapi bukan doakan yarhamukallah, tapi doakan semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah perbaiki urusanmu. Itu ketika orang kafir bersin. Dan banyak apa contoh-contoh luar biasa nih, Kon. Banyak contoh-contoh luar biasa. Contoh lain, apabila ada orang yang bersin sedangkan imam sedang berkhutbah Jumat. Khatib sedang berkhutbah Jumat nih. Apakah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah atau mendengar khutbah gitu? Nah, maka wallah alam, kata para ulama, pendapat yang lebih rajih, ia tetap mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin, tapi orang yang mendengarnya tidak perlu mengucapkan irhamukallah. Orang yang mendengarnya tidak perlu mengucapkan apa? Irhamukallah ketika khutbah sedang dibacakan oleh khatib ketika khutbah Jumat. Ini persis sama ketika seseorang sholat. Nah, salat berjamaah, ada satu orang bersin. Orang yang bersin ini itu disunnahkan tetap mengucapkan alhamdulillah. Tapi jelas merendahkan suaranya, nggak usah dikencengin, betul ya.
Adapun orang yang mendengarnya, maka nggak perlu mengucapkan yarhamukallah ketika dalam sholat. Karena ini pernah kejadian nih. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pernah kejadian, subhanallah. Dalam riwayat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Riwayat Muawiyah bin Hakam As-Sulami disebutkan, Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh 'atasa rajulun minal qaum. Ketika aku salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi salat jamaah nih, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersin. Seorang laki-laki bersin. Faqultu yarham. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Laki-laki itu mengucapkan alhamdulillah ketika bersin nih. Alhamdulillah. Faqultu yarhamukallah. Maka kemudian aku mengucapkan yarhamukallah. Maka kemudian aku mengucapkan yarhamukallah. Maka apa kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Faramanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang kemudian melihat kepadaku semuanya. Semua mata tertuju kepadaku, kata Muawiyah. Fakultu, maka aku katakan, Wathqula ummiyah, ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melihat? Lagi sholat ngomong nih, ikhwan. Kan subhanallah. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melihat aku? Dia nggak tahu ternyata, Pak. Nggak perlu mengucapkan itu. Tanzuruna ilayya. Ada apa dengan kalian melihat kepada diriku? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka mereka memukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka. Orang itu nggak mungkin ngomong, betul deh. Diam-diam nggak mungkin sholat. Orang itu Muawiyah sudah ngomong dulu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Ketika aku melihat seperti itu, maka kemudian aku diam sudah. Berarti ini aku suruh diam nih. Aku diam sudah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sholat, bi abi huwa wa ummi. Demi ayah dan ibuku. Lihat ini pengajaran Nabi luar biasa kepada sahabatnya. Luar biasa lemah lembutnya Nabi. Ini kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Demi ayah dan ibuku. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah mendapatkan seorang pendidik sebelumku dan setelah itu yang lebih baik pengajarannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Oh Allah, lemah lembutnya Nabi, betul ya, luar biasa, masya Allah. Dia sampai luar biasa mengatakan bi abi huwa wa ummi. Demi ayah dan ibuku, ini kebiasaan orang Arab, ini bukan sumpah ya. Demi ayah dan ibuku, aku nggak pernah ngelihat seorang pengajar sebelum itu dan setelah itu yang pengajarannya lebih luar biasa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh wallahi, demi Allah, kata Muawiyah, maka harani, beliau enggak menghardikku, wala darabani, beliau tidak memukulku, wala syatamani, beliau tidak kemudian mencelaku, memakiku, enggak. Faqal, beliau hanya mengatakan, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini adalah salat. Di dalam salat ini tidak dibolehkan, enggak pantas ada percakapan manusia di dalamnya. Innamah huwa tasbih, wa takbir, wa qiraatul Qur'an. Dalam salat ini isinya tasbih, takbir, bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Hadisnya sahih dari Muslim. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Hadis ini menunjukkan lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur sahabat yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Betul? Tapi Nabi menegur Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika mengucapkan Yarhamu Allah. Maka dibolehkan kata para ulama orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah tapi di pelankan saja suaranya, minimal yataharrakul lisan, minimal bergerak apa? Bergerak lisannya. Minimal bergerak lisannya. Adapun orang yang mendengarnya bersin tersebut tidak disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini sama seperti tadi khutbah Jumat, subhanallah. Ada juga ketika apa? Dalam WC misal. Dalam WC. Apakah ketika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah yang dengar yarhamukallah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, yang ini yang tidak. Kalau ini tidak wajib kemudian mengucapkan alhamdulillah, tidak disyariatkan maksudnya ketika di WC, dan juga yang mendengarnya tidak menjawabnya dengan yarhamukallah, karena WC tempat yang terlarang kita untuk bersama untuk berzikir kepada Allah azza wajalla. Nah, pertanyaan lagi. Mungkin akan banyak kasus nih, subhanallah ikhwan. Bagaimana ketika seseorang bersin dan tidak diketahui
orang misal, jadi kita jauh nih sama orang itu, kita jauh, orang itu di sana bersin, orang itu bersin. Kita nggak mendengar dan nggak melihat orang itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang di sekitarnya mengucapkan yarhamukallah. Apakah kita disyariatkan mengucapkan yarhamukallah di situ? Padahal kita nggak mendengar. Tadi kan kalau kita nggak mendengar orang itu mengucapkan alhamdulillah, tidak disyariatkan untuk mendoakan yarhamukallah. Nah ini, orang itu jauh dari kita nggak dengar dia bersin. Tapi kita tidak mendengar dan tidak melihat orang itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang di sekitarnya mengucapkan yarhamukallah. Maka Allah alam bisawab yang seperti ini kita tetap dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Husnudzan orang-orang di sekitarnya yang mendengar, kita yang jauh nggak mendengar. Nah, ini disebutkan nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan annahu yushra'u tashmit liman hamida idza 'arafa as-sami' annahu hamidallah wa illam yasma'hu kama law sami'a al-'atsah wa lam yasma' al-hamd bal sami'a man shammata dhalika al-'atis fa innahu yushra'u lahu at-tashmit li'umum al-amr bihi liman 'atasa. Disyariatkan untuk tetap mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin dan memuji Allah jika diketahui ia telah memuji Allah meskipun tidak kedengaran suaranya. Seperti jika seseorang mendengar suara bersin, namun ia tidak mendengar adanya pujian kepada Allah, itu dia nggak mendengar ucapan alhamdulillah, tetapi ia mendengar orang lain mendoakan yarhamukallah. Nah ini saya katakan nih, maka disyariatkan bagi orang tersebut untuk tetap mendoakan yarhamukallah berdasarkan keumuman perintah mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin. Tadi itu kita husnudzon orang di sekitarnya berarti apa? Insya Allah mendengarnya. Jadi walaupun ini jauh kemudian kita tahu orang itu mengucapkan alhamdulillah ternyata disyariatkan tetap mendoakan yarhamukallah. Luar biasa Islam. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Nah saya tutup dengan kisah ini, ikhwan. Kisah yang luar biasa, Masya Allah, dari Imam Abu Dawud. Dari Imam Abu Dawud. Disebutkan Imam Ibn Abdul Bar telah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abu Dawud. Abu Dawud ini penulis Sunan Abi Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud hadis Abu Dawud. Imam Abu Dawud sedang berada di sebuah kapal, di sebuah kapal perahu, kapal laut. Lalu ia mendengar ada orang yang bersin di pinggir pantai, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi ternyata kapalnya ini mungkin lagi dekat dengan pantai, lagi berlabuh. Imam Abu Daud melihat dan mendengar orang bersin di pinggir pantai, kemudian orang yang di situ mengucapkan alhamdulillah. Berarti kita disyariatkan mengucapkan apa? Ya rahmukallah, betul ya? Dan sebenarnya selesai ketika kita mengucapkan ya rahmukallah, selesai. Tapi kalau kita mengucapkan ya rahmukallah, orang itu kan nggak tahu, betul ya? Orang di sana itu kan tidak tahu kita mengucapkan ya rahmukallah. Berarti bisa dikatakan berarti orang yang bersin tadi insya Allah tidak mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum kepada kita. Betul ya? Ini hebatnya ulama. Ulama memikirkan sesuatu yang kita nggak pikirkan. Disebutkan, maka Imam Abu Daud menyewa perahu kecil dengan membayar 1 dirham. Perahunya tadi lagi berlabuh kan ya. Menyewa perahu kecil, dia turun, perahu kecil, kemudian dia nyewa sampai ke pinggir pantai. Dia datang ke orang bersin tersebut mendoakan, yarhamukallah. Baik, ini sampai turun, nyewa 1 dirham, apa perahu kecil, kemudian apa sampai ke pinggir pantai, yarhamukallah, semoga Allah azza wajalla merahmatimu. Kemudian orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki urusan. Allahu akbar. Sudah balik lagi ke kapal, bayangkan cuma begitu doang, saat balik lagi ke kapal. Kemudian orang-orang kan bingung luar biasa, ini kenapa ya, subhanallah sampai seperti itu gitu. Harusnya kan ketika di kapal bisa mengucapkan yarhamukallah, selesai kan gitu ya. Maka nanya, subhanallah, ya Imam, kenapa kok engkau sampai nyewa kapal, sampai ngeluarkan 1 dirham, kapal kecil maksudnya, ke pinggir pantai, agar kemudian engkau cuma mengucapkan yarhamukallah kepada orang bersin, kemudian dia mengucapkan yahdikumullah yusli balakum, kenapa? Apa kata Imam Abu Daud? Bisa jadi orang yang bersin tersebut termasuk orang yang dikabulkan doanya.
Haji, luar biasa. Bisa jadi orang yang bersin tadi tuh ternyata bisa termasuk orang yang dikabulkan doanya sehingga ketika dia doakan aku yahdikumullah wa yuslih balakum sehingga Allah berikan terus hidayah kepadaku. Allah terus perbaiki urusanku, masya Allah. Bisa jadi orang ini ternyata dikabulkan doanya dan kita nggak tahu. Subhanallah. Selesai, tatkala orang-orang di kapal itu mereka apa? Tatkala kemudian apa? Orang-orang di atas kapal itu tidur, mereka mendengar suara berkata, "Wahai penghuni kapal," disebutkan dalam kitab Fathul Bari nih. Sesungguhnya Imam Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dari 1 dirham yang dia sewa tadi di kapal. Allahu Akbar. Imam Abu Dawud menjalankan sunnah Nabi SAW mendoakan orang yang bersin dan dia juga berharap mendapatkan doa dari orang yang bersin tadi itu yahdikumullah wa yuslih balakum. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini hebatnya ulama nih. Memikirkan sesuatu yang kita nggak pikirkan. Itu ciri khas ulama tuh ya. Itu ciri khas ulama. Ini maka saya katakan dalam kitabul jami ini banyak hadis-hadis yang kita lihat mungkin itu remeh. Ada pada yang sepele mungkin. Tapi luar biasa Masya Allah. Luar biasa. Ternyata itu menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam. Ketika orang menjalankannya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirat, kesuksesan, keselamatan. Luar biasa. Makanya nggak ada dalam Islam ini yang remeh-temeh itu nggak ada, ya. Nggak ada luar biasa. Ilmu dalam Islam ini luar biasa, masya Allah. Lengkap luar biasa syariat ini, ya. Lengkap. Maka kita menjalankannya pun secara apa? Kafah, secara totalitas. Mampu dari kita, subhanallah. Allah alam besar. Ini mungkin hadis yang ke-10 tentang adab pada bersin. Semoga kita bisa mengamalkannya dari hadis-hadis ini dan adab pada ini dan semoga dengan itu Allah azza wajalla berikan berbagai macam keutamaan bagi kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan mungkin ada yang bertanya. Kami persilakan. Jika yang bertanya, bisa langsung raise hand. Boleh bertanya untuk bab hal yang lain. Ustadz, kalau bagi yang bersin sendiri itu ada batasan juga hanya 3 kali atau di ini Ustadz? Karena kan spontan ya Ustadz ya. Sering kita eh, mau 10 kali bersin juga Alhamdulillah terus gitu Ustadz. Itu Nah, atau bagaimana Ustadz? nah, adapun ketika orang yang bersinnya, wallah alam bishawab, dia tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah dan juga dia berdoa kepada dirinya agar Allah azza wajalla berikan kesembuhan kalau memang sudah lebih dari 3 kali atau dia tahu dirinya sedang sakit, entah itu flu, entah kemudian alergi dan seterusnya. Dia tetap mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mendoakan dirinya agar Allah azza wajalla berikan kesembuhan. Wallah alam bishawab. Belum ada pertanyaan yang masuk. Silahkan jika ingin bertanya. Ini masya Allah biasanya banyak kan nanya. Biasanya ini pertanyaannya langsung ke Mbak Nisa, Ustadz Qadarullah. Oh iya betul, subhanallah. Iya, mohon doanya. Ini Ustadz ada pertanyaan tapi di luar tema Ustadz. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasan untuk nafkah dari perceraian. Bagaimana cara menentukan porsi nafkah yang adil menurut syariat? Terus bagaimana jika ayah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak? Apakah beban bisa dibagi atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Nah,
Ketika terjadi perceraian antara suami dengan istri, yang pertama jelas tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi mantan istrinya, kan gitu ya. Karena sudah mantan, beda ketika jadi istri. Tapi jelas ayahnya itu berkewajiban menafkahi anaknya. Karena anak nggak ada, bekas anak nggak ada. Beda sama mantan istri, bekas istri itu ada, betul. Makanya tidak ada kewajiban, nggak ada harta gono gini misalnya, nggak ada dalam Islam, kan gitu ya. Kemudian tidak ada kemudian kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, nggak ada. Tapi yang ada adalah menafkahi anaknya. Dia seorang ayah, dia wajib menafkahi anaknya. Jelas ini sesuai dengan apa? Kebutuhan anak tersebut. Kebutuhan paling wajib jelas apa? Sandang, pangan, papan, kan gitu ya. Kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatan, dan seterusnya. Ini seperti anaknya sudah, nggak ada bedanya sama sekali, subhanallah. Nggak ada beda ketika itu bersamanya anak itu atau kemudian tidak bersamanya, tetap anak itu wajib kemudian dikasih nafkah. Allah zalim luar biasa. Nah, banyak saya lihat seorang laki-laki yang ketika sudah bercerai dengan istrinya, istrinya kemudian bawa anaknya, satu, dua, tiga anak, kemudian misal suami itu sudah nikah lagi dengan yang lain, maka anaknya kemudian terantarkan. Ini dosa luar biasa, dosa besar, zalim luar biasa, nggak boleh ini. Zalim nggak boleh, luar biasa. Ayahnya harus berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dan itu nggak ada mantan anak, nggak ada bekas anak, nggak ada, subhanallah. Semampu dirinya jelas, semampu dirinya. Kalau memang ternyata Allah Azza wa Jalla jadikan dia bukan orang yang mampu, berikan paling tidak sedikit, paling tidak berikan semampu yang memang batas kemampuannya. Apalagi kalau kemudian ayah tersebut orang yang mampu, jelas berkewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nggak ada cerita mantan anak, nggak ada, subhanallah. Adapun kalau tadi itu ternyata qadar Allah, ayah tersebut memang kurang mampu mungkin finansialnya, ekonominya, maka yang seperti ini insya Allah taala bantu membantu dari mantan istrinya atau ibunya ikut membantu atau siapa dari keluarganya ikut membantu, fadhil silakan. Tapi itu jelas kewajiban yang pertama itu dari ayahnya, karena nggak ada mantan anak nih. Ini banyak saya lihat terjadi kezaliman luar biasa antara kepada ayah kepada anaknya, yang kemudian sudah berpisah hilang itu seakan-akan, apalagi sudah berpisah kemudian sudah nikah lagi pada yang lain, nggak boleh, nggak menafkahkan ini hatta orang yang sudah kenal kajian kadang-kadang yang seperti ini hilang, nggak ada ilmunya, ini salah besar, entah karena hawa nafsunya, entah karena nggak berilmu mungkin, dan seterusnya. Wallah alam besar. Ya, baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Nah, Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana baiknya kalau bersin, apakah ditutup dengan tangan kiri? Syukron Ustadz. nggak ada nggak ada kewajiban, maksudnya dari adab disebutkan para ulama harus tangan kiri, tangan kanan, baju. Misal baju seseorang ketika dia pakai baju, kemudian dia tutup bajunya seperti ini pun boleh ke dalam, betul ya? Atau kemudian dia tutup dengan lengannya seperti ini pun boleh, betul ya? Mungkin kalau tangan kanan mungkin takutnya nanti salaman sama orang mungkin ya, betul ya? Ya boleh, silakan, nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian tutup tangan kirinya sehingga tangan kanannya tetap bisa apa? Bersalaman dengan orang supaya virus itu tidak menyebar ke orang lain. Boleh, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau misal dia nutup dua seperti ini, kemudian dia cuci tangannya, itu pun boleh, nggak ada masalah. Itu pun dibolehkan. Allah alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau yang bersin anak balita yang belum bisa mengucapkan Alhamdulillah? Kita yang mendengarnya harus mengucapkan apa Ustadz? Syukron. Nah, ada sebuah pendapat ulama tentang masalah ini, tapi Allah alam bisawab, saya belum pernah temukan dalil yang tegas tentang masalah ini. Jadi ketika anak kecil bersin dan dia belum belum bisa mengucapkan alhamdulillah, kecuali ketika anak itu sedikit kita ajarkan dia sudah bisa mengucapkan alhamdulillah walaupun terbata-bata misal. Apakah kemudian orang tuanya mengucapkan alhamdulillah untuk anaknya atau seperti apa, kan gitu? Wallahu taala alam bisawab. Ada pendapat, saya bacakan pendapat sebagian ulama ya. Saya bacakan pendapat sebagian ulama, tapi wallah alam ini sebagai maklumat saja, sebagai maklumat, karena saya sampai detik ini belum dapatkan ini dari Nabi SAW. Saya belum dapatkan ini dari Nabi SAW. Nah, para ulama menyebutkan ketika anak ini kemudian
bersin, sebenarnya hukum asalnya sama seperti orang dewasa. Jika anak ini mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Dan sebaliknya jika anak itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan yarhamukallah. Itu hukum asal tuh. Itu hukum asalnya. Kemudian, bagaimana kemudian tadi kalau orang tuanya mengucapkan alhamdulillah untuk dirinya? Nah, disebutkan oleh sebagian ulama diantaranya Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih, wa in kana tiflan hamidallah waliyuhu aw man hadarahu wa qila lahu nahwa dzalik. Jika dia bayi, maka yang membaca alhamdulillah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu dengan yarhamukallah. Didoakan seperti itu dengan yarhamukallah. Nah, ini ini pendapat Imam Ibnu Muflih tentang masalah ini. Jadi ketika anak kecil itu bersin, dia nggak bisa kita ajari, itu lihat bayi misalnya, maka kemudian apa? Orang tersebut, ibunya atau orang tuanya atau walinya atau yang di tempat tersebut mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang lain mengucapkan alhamdulillah. Ini pendapat Imam Ibnu Muflih. Pendapat Imam Ibnu Muflih. Tapi sekali lagi wallah alam bisawab, Anda belum dapatkan dalil tentang masalah ini. Dalil tentang masalah hal ini. Ada juga sebagian ulama, diantaranya Ar-Ruhaibani dalam kitabnya Matalib Ulin Nuha dinyatakan yuqalu lahu jabarakallah, yuqalu li sabi atasi wa hamidallah burika fi. Untuk anak yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan burika fi. Burika fi atau burika fik. Burika fi atau burika fik, semoga Allah memberkahimu, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu. Nah, ini sebagian pendapat ulama juga disebutkan para ulama tentang masalah ini. Sebagian pendapat ulama ini. Tapi wallah alam, sekali lagi saya katakan saya belum pernah temukan subhanallah dalil tentang masalah ini, makanya saya nggak sampaikan tadi. Saya nggak berani untuk menyampaikannya karena saya belum pernah temukan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian mengucapkan tadi buri kafik, kita mendoakan anak tadi, atau kemudian jabarakallah, semoga Allah memperbaiki urusanmu, atau kemudian walinya si sampingnya orang tuanya atau dekatnya mengucapkan alhamdulillah dan orang lain mengucapkan yarhamukallah. Itu pendapat-pendapat ulama. Itu pendapat-pendapat ulama. Kita tuh bersama pendapat ulama harus memiliki apa? Dalil. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi pendapat ulama butuh dalil. Adapun dalil tentang masalah ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya belum pernah temukan. Saya belum pernah temukan. Intinya di sini sebenarnya mendoakan agar bayi tersebut mendapatkan keberkahan. Buri kafik. Kalau depan kita berarti buri kafik. Jabarakallah, kan gitu. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi Allah taala nusab, intinya adalah balik lagi kepada dalil. Kalau dalil tidak mengucapkan seperti itu, maka kita tidak mengucapkannya. Kalau kita ingin mendoakannya dengan meyakini ini bukan dari Nabi, nggak ada masalah. Betul ya? Yang jadi masalah adalah ketika kita meyakini dari Nabi, berarti harus ada dalil tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam. Oh, pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana bila bersin di dalam sholat? Apa yang harus kita lakukan? Syukron, Ustadz. Kita terlewat, Nah, Ustadz. saya katakan tadi, kita yang bersin, kita tetap mengucapkan alhamdulillah sebagaimana sahabat tadi yang di dalam salat mengucapkan alhamdulillah, dan itu tidak ditegur oleh Nabi. Adapun ketika orang yang mendengarnya, maka dia tidak disyariatkan mengucapkan yarhamukallah. Makanya kita tetap mengucapkan alhamdulillah, tapi kita pelankan suara kita, minimal apa? Bergerak lisan kita, alhamdulillah. Gitu ya. Pelan aja. Minimal ya taharrakul lisan, minimal bergerak lisannya. Sebagian ulama menyebutkan minimal terdengar oleh telinga kita. Allah alam. Tapi sekali lagi balik lagi ya, ini bukan sesuatu yang wajib luar biasa yang harus kita lakukan, tapi jelas ini adab yang sangat luar biasa istimewa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan, izin bertanya di luar tema. Apakah boleh seorang muslim yang masih hidup investasi tanah makam dengan niat tidak merepotkan keluarga yang akan ditinggalkan nanti pada saat dia meninggal dunia? Walaupun tidak tahu kapan
akan meninggal dunia. Bagaimana Ustadz secara hukumnya? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Wah alam ya. Anak nggak tahu masalah itu. Apakah kemudian itu syariatkan? Tambah lagi setahu anak beli-beli seperti itu mahal, tahu betul ya? Betul Masalah Ustadz. yang ada yang sampai 30 juta, ada yang sampai kalau sampai mahal-mahal benar-benar mahal nggak disyariatkan kelihatannya. Tapi kalau itu murah kan gitu ya, mempersiapkan mungkin tanah untuk dirinya dan keluarganya dan seterusnya diwakafkan, mungkin insya Allah boleh. Tapi kalau sampai mahal-mahal 30 juta, 40 juta, 50 juta, kelihatannya nggak perlu ya. Kelihatannya nggak perlu, nggak usah. Wallah a'lam bishawab. Jadi intinya masih dibolehkan apabila tidak ini ya Ustadz, mahal gitu ya. Kan Memberatkan betul. misalnya kayak di apa ya, kayak booking gitu di mana misalnya di TPU ya, bukan yang di tempat yang mahal-mahal gitu. Itu dibolehkan tidak Ustadz? Iya Mis- iya betul. Iya, bagaimana Ustadz? Boleh ya Ustadz? Betul kalau itu tidak mahal-mahal, nggak ada Oh, masalah insya Allah. Nggak ada masalah. Dia mungkin membayar sesuatu yang memang sewajarnya, tapi kalau sampai mahal-mahal ya jangan maksudnya. Karena sayang. ya, ya. Ya, Ustadz. Semoga bisa menjadi apa pertimbangan yang baik bagi penanya. Silahkan jika ada yang bertanya, bisa secara langsung dengan Ustadz, kami persilahkan. Ya, sudah ada Ustadz. Baik. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di via online ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, masya Allah langsung praktek ini masya Ah, Allah. langsung langsung penerapan ilmu ya Ustadz. Masya Allah. Ya sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustadz atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan juga kepada kita semua dalam sehat serta ketaatan iman Islam. Jazakumullah khair juga kepada jamaah semuanya yang telah mengikuti kajian siang hari ini sampai dengan siang hari ini. Masya Allah, jazakumullah khair. Insya Allah bertemu di kajian berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan dari Ana, mohon dihalalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki, Bu. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.